Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kamera. Alhamdulillah allazi faddala bani adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul jalal wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. Amma ba'd, biar kelihatan kayak ustadz beneran. Sebetulnya belum jadi ustadz beneran, baru mirip-mirip ustadz aja. Karena disebut ustadz, disebut guru, ada muridnya. Disebut kiai, ada santrinya. Saya belum. Ibu, saya belum. Saya baru punya 2 murid saya, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di Komisi 10. Eko, yang satu lagi masih jadi dalang di OPJ. Parto, saya bagian muter-muter kemana-mana, ke Cikarang, ke Kerawang, termasuk ke Indramayu, ke portal sini. Kelihatannya ceramah, padahal lagi nyari DP motor. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para dewan guru, wabil khusus izin kepada Bapak Kiai kita, Ketua MUI Kecamatan Patrol, mohon ikhlas, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abu Bakar, mohon ikhlas Kiai, mohon maaf karena baru kenal jadi saya agak ragu-ragu, izin Kiai. Wabil khusus Kapolsek kita, Kapolsek Patrol, mohon izin kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Mas Hudi, izin Komandan. Nama saya juga Akri. Dulu bapak saya pengen saya jadi polisi, makanya dinamain Akri, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Cuman begitu lahir ternyata nggak tinggi-tinggi. Akhirnya nggak cocok saya jadi polisi, maksain saya daftar jadi polisi tidur. Nggak kuat, nyesek. Diinjek terus kalau jadi polisi tidur. Mudah-mudahan Akri itu cikal bakal polisi, sekarang jadi pelawak. Artinya siapapun boleh memberikan rasa aman dan nyaman buat kita semuanya. Jadi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bukan hanya tugas polisi, tapi kita sebagai guru juga bisa, sebagai orang tua juga bisa, sebagai tokoh masyarakat juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada warganya. Wabil khusus akhinal kiram, pembina Yayasan SMP Wira Utama yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Rizki Amali, sarjana psikologi dan master ilmu komunikasi. Juga Kepala Sekolah SMP Wira Utama yang saya hormati, yang terhormat Bapak Sutarno PSI juga ya, SPD, saya juga SPD, sepeda. Juga ketua yayasan kita yang saya hormati, akhinal kiram, yang terhormat Bapak Ustadz Sudirman SPD, dan Dewan Guru SMP Wira Utama yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang muda-muda, yang cerdas-cerdas,
yang luar biasa pokoknya. Dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik saya siswi SMP Wira Utama. Kalau saya tanya siapa kita? Sang juara Wira Utama. Kalau soleh di sini, soleh, cerdas, mandiri. Oh gitu. Iya. Dan juga ibu-ibu, mohon maaf, barangkali mohon maaf ibu, saya tidak sebutin satu-satu. Kenapa saya tidak sebut? Karena memang tidak ditulis. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya di peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wira Utama bersolawat. Saya juga mau ngajakin selawat boleh? Mohon maaf saya santai aja karena memang saya bukan ustadz beneran, jadi agak santai aja gitu. Silakan diabadikan buat contoh catering boleh, buat sampel travel haji juga boleh. Kenapa? Oh ibu mau ngambil gambar saya? Terima kasih buat nakut-nakutin tikus. Bareng, saya pengen bareng selawat gini bisa ya bareng ya. Allahumma sholli sholatan taman ala sayyidina tankhalu bihil uqadu wa mantap untuk kedabihil wa yustasqal lamhatin wa nafasim biadadi. Cakep ya, enak ya. Pernah ikut audisi nggak sih? Dan yang begini tuh nggak ada audisinya, anehnya. Banyak TV ya, banyak station, tapi nggak ada audisi yang selawat gini, nggak ada ya. Heran ya, kenapa ya? Tapi ternyata bedain yang di surga sama yang di neraka itu beda. Ini nih yang kedengeran di surga nanti yang begini katanya. Amin. Adik-adik yang kumpul bersolawat Wira Utama pada hari ini adanya nanti suaranya di surga. Kalau yang gitu yang kayak apa ya, itu belum tentu ada katanya di sana. Yang kayak apa itu yang apa sih yang gini tuh? Gimana sih yang kayak itu? Ya bentar, saya pengen memberi motivasi aja buat adik-adik saya. Soleh apa sayang? Kata kiai saya, definisi soleh itu ayyakumu bihuquqillah wa huquqi ibadih. Disebut soleh itu orang yang bisa melaksanakan hak-hak Allah dan juga hak-haknya hamba Allah. Mana contohnya? Anishkurli, bersyukur kita kepada Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tua. Aqimus sholah, kita ke Allah, wa atuz zakah, kita bayar zakat. Kita sholat kepada Allah, bayar zakat kepada hamba-hamba Allah. Mana anak soleh? Kalau pengen punya anak soleh, kata kiai saya, pengen punya anak bisa ngaji, ibu bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Termasuk guru pengen punya murid-murid soleh, ibu bapak gurunya kudu lebih dulu soleh. Kira-kira ini dipas-pasin aja. Mohon maaf kalau pembicaraan saya kurang pas, jangan dilaporin polisi.
Ya, kenapa? Karena uang yang sudah masuk tidak bisa diambil lagi. Mohon izin, orang ngomong salahnya di omongan. Berapa banyak orang yang salah ngomong akhirnya berurusan dengan kepolisian. Izin komandan, mudah-mudahan omongan saya nggak salah. Kalaupun salah ya gimana, emang duit udah masuk. Yuk adik-adikku sayang, mana kira-kira yang soleh? Ini loh anak-anak soleh nih, yang masuk ke tempat yang soleh, wira utama bersolawat, udah jelas menciptakan regenerasi atau generasi-generasi berikutnya anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu, mohon maaf saya nggak bisa bahasa Jawa bu, mohon maaf, nggak lancar. Kalau bahasa Sunda dikit-dikit, kalau bahasa Jawa saya belum bisa karena ibu saya Arab, emak saya Arab. TKW bagian nyuci beras. Saya ngomong ibu saya Arab, nggak percaya, kayak masa ibunya Arab anaknya hidungnya gitu ya kan, mau bilang gitu kan ya kan, najong ya. Ini loh yang disebut soleh nih, termasuk tenda yang dipakai ngaji, tenda yang soleh. Sebab kata kiai, apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Punya sound dipakai ngaji berarti soundnya ngajak ibadah. Punya sound system dipakai ngaji, punya tenda dipakai ngaji, ngajak ibadah. Termasuk kita punya jabatan kita dipakai ngaji, ngajak ibadah. Kita kumpul di tempat yang benar bersama orang yang benar, insya Allah nanti pulang jadi orang benar. Lillah, karena Allah. Wa fillah, di jalan Allah. Nanti ketemunya mardotillah, yang diridhoi Allah. Sekolahnya jelas, adik-adik sekolah jelas, tempatnya wira utama jelas, nanti begitu lulus jadi anak-anak yang jelas. Berapa banyak orang yang sekolahnya nggak jelas, di sekolah juga nggak jelas, sistem belajarnya nggak jelas, hasil akhirnya pun bakal tidak. Ayo adik-adikku sayang, mana kejelasan itu? Kita lihat di wira utama ini ada tahfiz, ada qori, bahkan saya dengar tadi ada lomba MTQ. Benar? Lomba MTQ, juaranya dapat hadiah apa? Umroh gratis sampai di bandara. Wah, itu naik sendiri. Artinya apa? Supaya adik-adik kita termotivasi menjadi sang juara. Oke, siapa kita? Sang juara. Wira utama. Tuh. Kalau kamu pengen jadi orang yang cerdas, mulai dari sekarang. Kata kiai saya, kuatkan keinginan. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Jalan kita susah kita tempuh, kadang keder. Kita pakai apa namanya, Google Map masih keder, tapi jalan Allah kita nggak pernah salah. Setuju bu? Mana jalan Allah? Yang pertama, jangan jauh-jauh akidah kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ribut tentang bendera, tapi ibu-ibu nggak ribut kan? Kenapa? Karena la ilaha illallah harusnya di sini, betul? Ayo bareng-bareng, la ilaha la ilaha Muhammad. Allahu ghaniyun amman siwa. Kata kiai saya, Allahu ghaniyun amman siwa, maknanya dari la ilaha illallah, Allah maha kaya. Semua makhluk butuh Allah, hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah, kita manusia butuh, berasal dari Allah, bakal pulang menghadap. Kelar, inna salati wa nusuki wa mahyaya illahi rabbil. Habis, nggak ada apa-apa lagi. Pangkat, jabatan, harta, kekayaan nggak lagi ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya adalah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pelawak juga boleh masuk surga. Anjing aja ngikutin kiai masuk surga. Di Ashabul Kahfi, anjing ngikutin orang soleh masuk surga. Bener? Masa pelawak kalah sama anjing? Malu dong.
Ya, barang sekali lagi, la ilaha illallah, la Muhammad. Selesai. Hidup cuman sampai di situ. La ilaha illallah, dunia dan seluruh isinya ada di situ, termasuk seluruh kehidupan kita dari langit sampai ke bumi. Seluruh yang ada di muka bumi ini isinya dalam tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Selesai. Selesai. Jadi jangan ribut-ribut, jangan repot-repot, jangan bikin permusuhan. Tetap bahwa kita menyatu karena tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kita bercerai-berai karena kalimat la ilaha illallah. Nanti kalau serius kayak kiai beneran saya, jadi nggak enak gitu, malu. Sebab ibu masih tahu kan saya cuma jadi ustadz di Para Pencari Tuhan. Masih inget nggak ibu yang main Para Pencari Tuhan? Mak, ingat saya mak yang main di Para Pencari Tuhan? Yaitu aku yang jadi ustadz takut sama istrinya. Iya itu ya, ceritanya aja sih takut sama istri, itu kan cerita sinetron. Aslinya mah wow takut banget, karena nggak ada laki-laki yang lawan perempuan menang. Boleh cek ibu, ibu bukannya kalah, ngalah. Kalau ibu mau menang, nggak bakal kalah ibu. Karena katanya laki-laki semua keluar dari rahim perempuan. Presiden, insinyur, profesor, doktor pinter sekalipun keluar dari rahim perempuan. Coba ibu, kalau punya suami galak, jangan KDRT, Polsek, Polres, itu peristiwa KDRT hampir setiap hari ada yang lapor. Istri ngelaporin suaminya, suami ngelaporin istrinya. Karena KDR, kekerasan dalam rumah, untuk meringankan beban polisi. Saya kasih tahu ibu, kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan ribut. Pulang dari sini kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan lawan pakai mulut. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, angkat rok pelan-pelan, sambil ibu bilang kembali ke tempat asalmu. Selesai. Adik-adikku sayang belum paham ya, kamu mangap aja nggak apa-apa, itu penghormatan namanya. Coba boleh buktiin. Boleh buktiin kalau nggak percaya ibu. Salah satu meringankan beban polisi daripada kita ribut, suaminya suami marah, pengen makan, istrinya makan ngasih duit enggak, udah seminggu ngasih duit 20.000, pulang makan apa? Lihat pak, anak-anak kita makan sayur bening udah 2 minggu, sampai saking beningnya itu sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Panjang nggak kira-kira? Panjang nggak kira-kira akhirnya? Cukup kalau punya suami galak, kata bapak saya, cukup. Pengen makan, samperin pelan-pelan, ibu nyamperin, ada apa? Pengen makan, bagaimana? Padahal ibu belum masak, lapar ini. Iya, ada apa? Marah, tampar kamu, angkat kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini. Ril wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita dalam keadaan nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Allah yang mengajarkan kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir. Jadi berkat doa ibu luar biasa. Makanya kalau ada penceramah bilang nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan, saya nggak setuju. Perempuan yang bagaimana dulu? Iya bu, yang paling rajin ngaji kaum perempuan, sampai berani ngutang, iya kan? Iya kan? Makanya bapak kalau istrinya rajin ngaji, berarti istri bapak cakep, seragamnya banyak. Coba kalau istri nggak ngaji, bajunya itu juga, daster bolong tambal sama koyo. Tapi kalau istrinya rajin ngaji, berarti istrinya cakep nggak? Seragamnya banyak nggak? Nggak apa-apa ngutang berarti. Malah kalau suami yang jarang ngaji kelihatan kok bu, baju pokoknya itu juga setahun nggak ganti-ganti, yang diganti cuman kancing doang, kuning, merah, biru, hijau, terakhir peniti, karena jarang ngaji. Saya nggak percaya kalau di neraka kebanyakan kaum perempuan. Perempuan yang bagaimana dulu dong?
Yang rajin ngaji inilah calon-calon bidadari surga. Amin. Paling rame kalau ngaji kaum paling pinter kaum paling keras ketawanya kaum beda sama bapak. Kalau emak ketawanya kerasa udah capek gitu. Coba bapak santai, tawanya dikit gitu. Ini adik-adik kita dididik untuk jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mana disebut soleh kalau tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Siapa anak soleh? Sama pengertiannya, nggak beda jauh. Bapak yang soleh, anak yang soleh, anak yang selalu bikin ibu bapaknya senang, ibu bapaknya girang, di rumah senang, di sekolah bikin senang guru, di rumah bikin senang orang tua, itu anak soleh. Bagaimana suami yang soleh? Suami yang soleh juga suami yang bikin istrinya girang, selalu senang, nggak pernah sedih. Istrinya diem, suaminya ngerti, nggak pakai ditanya. Ayo kita belanja, ayo kita ke toko emas, ayo kita ke Jakarta. Senang nggak bu? Itu suami yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti ditanya lagi. Kenapa sih kamu? Yang penting anak-anak kita, adik-adik kita dididik di sekolah yang benar, menghasilkan generasi yang benar, nanti kumpulnya dengan orang-orang yang benar. Amin. Amin. Bu, kita lihat tadi ada lomba MTQ. Gampang sayang, pengen jadi orang pinter gampang, nggak susah, bisa karena biasa. Pengen pinter ngaji, biasain, insya Allah bisa. Dari masih kecil tuh di tempat saya anak kecil ngaji, tetangganya nyaut, wah kamu kondangan. Tapi setiap hari dia ngaji ketemu kok bagus suaranya. Kalau udah suaranya bagus, di rumah rajin ngaji, di sekolah juara MTQ, kemudian juara provinsi, terus sampai juara nasional, pergi haji nggak perlu nunggu panen. Pergi haji juara pertama tingkat nasional, umroh gratis, pergi haji gratis. Tuh karena orang Apakah orang pintar itu perlu? Dan apakah zaman sekarang harus ada orang yang bodoh? Harus. Ibu saya kasih contoh, punya anak pintar semua. Pada saat ibu mau meninggal, nggak ada anak, sedih nggak? Karena anak ibu pintar semua. Yang nyari duit pintar, ke Inggris, ke Amerika, bu. Yang punya duit, punya perusahaan, kerjanya antar negara. Ibu sakit, lagi sakaratul maut, anak nggak ada, sedih nggak? Karena anak terlalu pintar. Anak 10 pintar semua, ibu juga sedih. Makanya punya anak jangan pintar semua, mesti ada yang bego satu. Biasanya kalau orang yang pintar begitu emak sakit, apa katanya? Oh saya lagi di luar negeri, tolong bawa aja ke rumah sakit. Ketemu anak nggak bu? Yang banyak duit, emak nih udah tua, rawatin. Nggak usah, taruh aja di panti jompo. Ketemu anak nggak bu? Coba kalau punya yang bego, keluar negeri nggak mau, ke Jakarta nggak mau, dia maunya nungguin emak lagi sakit. Badannya dingin pakein balsem, udah panas pakein payung. Bego tapi bener. Berapa banyak orang pinter main pinter-pinteran? Bu, berapa banyak orang pinter sibuk main pinter-pinteran? Tapi yang bego aman nggak? Aman, nggak berurusan dengan kepolisian. Bener? Makanya punya anak bego zaman sekarang penting juga bu, supaya jangan pergi semua. Benar. Tapi sebego-begonya anak sekarang, zamannya udah pinter, nyari duitnya udah pinter, fasilitasnya udah pinter. Begonya sekarang sama bego dulu pasti beda. Saya nggak pinter, tapi bapak saya pinter. Bapak saya nggak sekolah, saya sarjana. Berarti pinteran bapak saya nggak sarjana, tapi mampu menjadikan anaknya sarjana. Begitu kita jadi sarjana, mampu nggak kita menjadikan anak-anak kita sarjana? Belum tentu juga. Ya bu. Makanya itu kita nggak bisa jauh dari orang tua kita. Bisa jadi kita
kumpul, sehat, panjang umur, punya kerjaan, punya duit sampai sekarang, bisa jadi bukan karena kita, bisa jadi karena kekuatan almarhum almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Hari ini kita berasa jadi emak, benar? Capek nggak bu? Jadi istri capek ya? Benar bu? Ibu jangan sedih, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Coba lihat, surga di bawah telapak kaki, kelihatan di situ ada surganya. Coba telapak kaki bapak, enggak ada surga. Jempolnya gede-gede, hitam-hitam, pecah-pecah. Kalau ibu rajin pedicure, manicure, jadi jempolnya bagus-bagus, benar? Makanya pakaiin kaos kaki yang rapi, pakaiin sendal yang bersih. Jangan sampai surganya nginjak tai kebo, tai kotok, tai soang. Diseret-seret tuh surganya. Ya bu ya. Itu yang pertama. Yang pertama, awas akidah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pas'alu ahla zikri, yang ngerti aja dah, yang paham aja dah. Yang adu omong, yang adu komen di sana. Kalau kita cuma ikut-ikutan doang, sayang, sia-sia umur, banyak-banyakin dosa. Ya bu, nenek saya lebih senang begitu, orang-orang ribut, nenek saya pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nggak pikirin udah lagi rame-rame apa di luar, dia mah pegang tasbih, la ilaha. Bisa jadi bagusan yang ini, bener. La ilaha illallah. La. Mau masak nggak punya beras, pegang dada, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Anak sekolah minta jajan nggak punya duit, la ilaha illallah. Sampai mau kondangan nggak punya duit, bapak belum pulang, syahadat cakep banget, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak kamu PA. Artinya ibu bisa jadi ono yang di luar gagah, tapi yang di dalam kelihatannya lusuh. Bisa jadi belum tentu ono yang di surga, bisa jadi yang ini, betul bu? Makanya ibu jangan terpancing. Banyak mukena orang yang ratusan ribu, mukena ada yang 3 juta, 300 ribu, 500 ribu, 750 ribu mukenanya. Wah, warna pink, warna ungu, butterfly, swan sky, mereknya keren-keren. Bisa jadi yang masuk surga yang mukenanya emak kita, yang warnanya putih, pinggirannya udah kena bedak, totol-totol keringetan, benar, lusuh tapi dipakai ibadah. Ya bu, itu yang pertama. Saya kagum adik-adik kita di sini ternyata mendapatkan pendidikan agama yang luar biasa. Tahfiznya ada, qiraatnya ada, apalagi maulidnya juga ada, bahasa Arabnya juga ada. Tuh, pinter besok. Kalau saya agak minder kalau sama orang Arab, pengaruh hidung. Jadi saya biarin dah masuk surga bareng sama ibu saya aja. Wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Itu yang saya sering aminkan doa bapak saya. Kalau saya masuk surga dengan orang-orang yang keren-keren gitu, ketinggian lah, sama bapak saya aja minimal. Wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Kelar, segitu aja. Karena waktu di dunia saya sering sama ibu saya, pengen ke surga juga kita bareng-bareng dengan ibu kita. Amin. Segitu aja bu. Ya bu ya, yang penting anak sekolahin dah. Kalau ibu punya anak sekolah pinter bisa ngaji, aman. Berarti ibu udah punya celengan. Ibu sakit, anak ngaji, seneng nggak? Ibu lagi nggak bisa keluar rumah, anak ada di rumah ngaji, seneng nggak? Coba ibu lagi butuh anak-anak, anak-anak nggak ada, sedih nggak? Coba kalau yang anak tadi tuh bu, yang nggak pinter banget tapi sayang sama ibu, cakep. Mak lagi sakit ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Karena dia bisa. Coba yang nggak bisa, di Wira Utama nggak mau ngaji, nggak suka ngaji, di luar juga nggak suka ngaji, padahal udah ada tahfiz, ada qiraat yang bagus-bagus, ada bahasa Arab yang cakep, di sini nggak ngaji. Begitu ibunya lagi mau meninggal, dia nggak bisa baca Quran, dia baca Arab nggak tahu, dia baca latennya, A-nya banyak, I-nya banyak, dia baca ya asin,
Ya asin. Emaknya mau meninggal melek matanya, tambahin air, tambahin air. Kebanyakan garam kali ya. Jadi tapi kalau udah terbiasa di sekolah anak-anak kita nih Bu, maaf, ini bukan promosi, bukan nyuruh anak-anak ibu. Kenapa kita bikin lomba anak-anak SD untuk di sini? Bukan berarti anak-anak ibu harus masuk ke sini, enggak harus ke sini, enggak harus, tapi wajib di sini. Kenapa? Karena ibu sudah tahu tadi tuh. Ayo kasih tepuk tangan boleh, kasih tepuk tangan boleh. Itu namanya penghormatan. Boleh, kita zaman sekarang butuh penghormatan. Orang kalau nggak dihormatin suka kesel. Ya, salah satu saya datang ke sini dihormatin, seneng. Makan udah, minum udah, tinggal tidur belum? Ya, seneng nggak kira-kira Bu? Ini yang kata orang Timur Tengah, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Hidup cuma dua, ada rahmat, ada laknat. Mana yang kira-kira jadi laknat? Awas Bu, ad-dunya mal'unatun, dunia isinya laknat kata kiai saya Bu. Mana yang tidak laknat? Nih, majlis taklim, majlis ilmu, nggak laknat, nggak ada. Makanya al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya dari kiai sering kita aminkan, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Ibu tanpa sadar ngelihat saya, rahmat bukan? Senang nggak ketemu saya? Tuh berarti kenapa ibu senang? Karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa aku semangat bicara di sini? Karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati motor hilang. Awas jangan ketipu Bu. Kadang-kadang kita suka kejebak dengan orang yang ngaku benar. Kelihatannya Haji Akri benar. Wow, pakai baju koko, pakai sorban, pakai peci, kelihatannya kayak orang benar. Padahal belum tentu orang yang ngaku benar belum tentu paling orang yang kelihatan benar padahal bisa aja bukan orang Contoh, ada orang masuk rumah kita anggap dia orang benar, sopan, kita kasih minum, kita kasih kopi, kita kasih makan, kita beliin rokok, seneng dia, kita anggap orang benar. Tapi begitu kita tinggal sebentar, motor hilang. Berarti kelihatannya orang benar padahal belum tentu, buktinya motor hilang. Ya Bu ya. Ya, di sini adik-adik kita mudah-mudahan jadi orang yang benar. Amin. Dilatih, dididik, makanya keluarkan kemampuan kamu sayang. Waktunya belajar, belajar. Waktunya ngaji, ngaji. Nggak ada yang sia-sia orang nuntut ilmu. Saya sebelum jadi pelawak saya sudah diajarin ngaji. Bahkan orang-orang nggak suka tahlil, saya udah diajarin tahlil sama bapak saya. Karena disitulah fungsinya bisa meringankan beban orang tua. Nggak masak. Jadi kalau ada orang yang meninggal, emak saya girang. Kenapa emak nggak masak? Sono aja. Ya jujur aja, saya bukan turunan dari orang miskin, nggak ada. Bapak ibu saya nggak ada yang miskin. Izin komandan, bukan nyombong ini, takabur. Dari keluarga saya nggak ada bapak ibu miskin, nggak ada. Turunan miskin saya nggak ada. Fakir. Kalau miskin kan susah, ini fakir, belangsak beneran. Buktinya apa? Saya mau makan daging, nggak pernah saya diajak ke restoran sama almarhum bapak saya. Ini saya buka kartu baru sekarang aja saya masuk dunia selebriti. Kelihatannya kayak artis gitu. Dulu saya kalau mau makan daging tuh nggak pernah diajak restoran di mana waterboom, waterpark, makan siang, makan malam, nggak pernah. Bukan berarti miskin, bukan, fakir. Saya kalau mau makan daging itu nungguin bapak pulang tahlil, dapat daging segini tuh, itu ibu saya dibagiin, digigitin tuh. Nggak berasa daging, kecap doang waktu itu. Cukup anak ibu saya 13. Makanya kalau mati satu masih banyak sisanya. Beda kalau ibu-ibu zaman sekarang, termasuk istri saya, anak 1-2 paling. Begitu mati satu tinggal satu. Sakit satu, panik, udah bikin lagi lama. Benar. Jadi saya waktu itu mau makan daging nggak pernah diajak ke restoran, nunggu bapak pulang tahlil. Bahkan pernah waktu itu saya nggak makan daging selama 3 bulan, nggak makan daging sama sekali. Itu sekampung sepi, nggak ada yang mati pisah. Sampai adik saya nanya, pak nggak ada yang mati ya? Kata bapak saya, ya ntar nak sore-sorean gitu. Ya, alhamdulillahnya namanya mati nggak pernah sepi, ada aja.
Makanya saya belajar mimpin tahlil. Bapak saya masih hidup, saya udah belajar. Kata bapak saya, bisa karena biasain. Nanti kalau udah bisa tinggal terjun ke masyarakat, udah hafal, udah ketalar. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak ini bapak itu bapak ono noh yang belas ono noh. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan abina bapak haji ini bin bapak haji itu bin bapak haji ini bapak haji yang ini nih yang kuburannya di depan masjid, bapak haji yang itu tuh yang bapak haji yang itu tuh yang kuburannya di belakang musola. No bapak haji ono no bapak haji ono no bapak haji yang ono no yang kuburannya udah pada bolong. Al-Fatihah. Boleh kan, itu latihan supaya di saat orang nggak suka sunnah, di saat orang ribut-ribut masalah sunnah, ayo kita ngidupin sunnah. Boleh dong. Mudah-mudahan adik-adik saya begitu. Di saat orang nggak suka selawat, di saat orang nggak mau maulid, kita hidupin maulid. Cakep nggak tuh? Karena ini al-jamaatu rahmatun. Ngapain ribut? Bener. Jadi nggak usah dibahas kok orang meninggal pakai assalamualaikum ya ahlal kubur. Emang yang udah mati denger? Nggak usah dibahas. Kata bapak saya, kalau orang mati dikasih assalamualaikum denger nggak? Denger. Nyaut nggak? Nyaut. Cuman pelan. Waalaikumsalam. Sebab kalau dinyautnya kenceng kita kabur. Nggak usah dibahas lah, kirim aja, karena bapak kita yang mati sudah selesai tugasnya, tapi yang hidup masih banyak punya tugas buat si mati. Benar? Ya bu. Makanya beruntung kalau punya anak bisa ngaji, bukan hanya sekolah tinggi, pendidikannya tinggi, keluar negeri tapi ngaji nggak bisa. Timbulnya baca Quran bukan bahasa Arabnya tapi Latennya. Yasin jadi ya asin, ya asin. Atau marah bapaknya, banyakan garam. Ya, makanya saya nggak termasuk orang yang nggak berani membid'ahkan, memusikkan, nggak, itu bukan kapasitas saya. Saya lebih senang udah kalau saya ceramah ketawa aja, karena udah banyak orang kesel sekarang. Berapa banyak orang yang sebentar-bentar kesel, ya bu, singgung hatinya kesel. Saya tanya orang, kalau kesel makan enak nggak? Tapi kalau habis ketawa makan enak nggak? Ngapain kesel, ketawa aja selesai. Kalau ditanya Haji Akri ceramahnya bab apa itu, ilmunya ilmu apa? Ilmu hahehe. Babnya bab apa? Bab hahehe. Nanti pulang jamaah dapat ilmu apa? Ya udah hahehe. Pusing-pusing amat, segitu juga ngaji, bener. Terus ini terus, udah capek belum? Nggak apa-apa pak, terus kuat sampai jam 5 kuat. Saya enggak, saya. Oh, ada penceramah di sini ceramah sampai 2 jam ada? Ada bu? Oh ada. Udah berapa penceramah yang ceramah sampai meninggal dunia di sini? Kalau tukang ngomong biasanya salahnya di omongan. Kadang tenggorokan kering, ya. Kadang bibir rasanya tuh kayak ngiler gitu. Karena tukang ngomong. Jadi saya minum dulu. Kata bapak saya, air putih ini naikin darah tinggi. Kata dokter itu air putih baik untuk kesehatan. Mohon ikhlas kiai, ini perbedaan. Bapak saya ngajarin belajar menerima perbedaan. Di balik musibah pun masih ada hidayah. Kata bapak saya, air putih ini naikin darah tinggi. Kata dokter, air putih baik untuk kesehatan. Awas, ini beda pendapat, bahaya, gitu kan? Ngikut pendapat mana? Saya ngikut pendapat bapak saya, karena dia yang ngelahirin saya, yang nyetak saya. Kalau saya ngikutin dokter, percuma, bayar juga soalnya. Air putih naikin darah tinggi, setuju. Gimana ceritanya? Gara-gara bapak minta kopi, dikasih air putih. Kopi dikasih air putih. Kopi dikasih air putih. 3 kali minta kopi sama ibu dikasih air putih, naik darah tinggi bapak. Saya bilang kopi, berarti benar air putih naikin darah. Jadi jangan gampang nerima perbedaan kemudian itu salah.
sensitif zaman sekarang. Ya adik-adikku sayang, kamu sekolah yang pinter, kamu jangan pernah ikut membenci calon presiden, kamu yang harus jadi presiden, amin. Kamu jangan pernah kesel dengan orang-orang yang tidak bisa memimpin negeri ini, kamu yang pinter harus bisa memimpin negeri ini. Begitu. Kalau saya ngelawak aja. Capek ya, capek, capek deh, capek hidup zaman sekarang, capek. Kadang-kadang yang tuju nggak, yang dikejar nggak ketemu, yang diharap nggak dapat, tapi ajalnya nyampe, habis tidak dalam keadaan iman. Nauzu, ngeri bu. Mendingan adik-adik kita ayo sayang, daripada kamu ngeliat YouTube tiap hari, pusing kamu. Pengen ini pengen itu, pusing kamu. Satu, pengen kamu pengen pinter, cerdas, jadi anak soleh dan solehah, kelar. Ntar udah gede nggak ada orang pinter itu, orang cerdas itu nggak ada hidupnya miskin, nggak ada. Banyak temen, banyak pengalaman, banyak wawasan, banyak duit. Orang nyari kerjaan capek, orang nyari duit capek. Tapi kalau orang cerdas dia nggak nyari duit, duit nyari dia. Kalau orang nyari duit itu nasi belum pinter, tapi duit nyari dia, cakep nggak? Cakep. Haji Akri nggak nyari duit ke sini, tapi duit nyariin saya. Buktinya kalau dia pengen nggak masuk nggak datang. Berarti duit nyari Haji Akri, gitu aja ya bu. Terus ini terus pinter bagian apa terserah. Seniman yang pinter cerdas nggak tanggung-tanggung kok melegenda. Ahli pakaian yang cerdas melegenda mendunia. Apa sekarang tinggal pilih. Saya bilang tadi, kalau kata kiai saya, kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Kuatkan keinginan dari sekarang. Jadilah anak-anak yang tadi tuh soleh, cerdas, mandiri. Bagaimana mau mandiri kalau nggak cerdas? Hilang di tengah jalan. Bener. Ayo jangan sekedar ungkapan itu. Soleh jadi soleh, soleha, cerdas, buktiin bahwa kamu cerdas. Bukan hanya di levelan sekolah, tapi keluar sekolah kamu bersaing, ikut lomba cerdas cermat. Kamu bukan hanya cerdas doang, tapi cermat. Mandiri, gedenya kelihatan. Mau jadi artis juga nggak apa-apa, orang ngajinya udah pinter kok. Mau jadi pelawak juga ngajinya nggak pinter, daripada pejabat ngajinya nggak pinter. Iya kan? Ada, udah pakai jas, pakai peci, rapi, cakep, orang terpandang, tapi begitu ngasih salam kelihatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa matullahi? Ya dong. Belum lagi ntar kalau saya ceritain kepanjangan, kamu lihat YouTube kamu lebih paham. Kalau kita menghina orang, ngejek orang, nggak ada habis-habisnya. Orang yang ngatain orang bisa jadi dirinya nggak kelihatan kalau dia juga nggak bagus. Orang yang ngurusin agama orang bisa jadi agamanya nggak keurusan. Bener? Orang yang ngurusin rumah tangga orang bisa jadi rumah tangganya juga nggak keurusan. Makanya kejauhan. Jangan mencari kesalahan di dada orang lain, balik raba dada sendiri. Kenapa dia begitu? Oh ternyata bukan karena dia, emang kita pernah begitu sama dia. Terus guru, masih ada pembagian hadiah lagi? Pembagian sembako? Makan? Payung? Oh ada pembagian payung? Nggak apa-apa deh kalau payung, kalau sembako saya juga ngikut. Ya, gitu ibu-ibu ini pencerahan aja buat adik-adik saya. Ayo adikku sayang, waktunya ngaji, itu pesan bapak saya kepada saya dulu. Sampai walaupun saya jadi pelawak, ngajinya nggak jelek-jelek amat. Si amat yang sampai sekarang jelek mah. Alhamdulillah. Kalau sekarang adik-adikku saya ngerajin kiroat, kalau rajin hafal Quran namanya jadi hafiz. Kalau laki hafiz, perempuan hafizoh. Kalau laki suaranya bagus qori, perempuan qoriah. Ntar latihan ceramah, ada juga lomba pidato ya. Lomba ceramah ada juga. Ntar yang tua-tua sehebat apapun pasti mati. Benar? Orang setelah hidup pasti mati, ya bu. Orang setelah hidup pasti mati. Jadi orang kita nggak usah sumpahin, nggak usah kita doain, nggak usah kita kedukun, diemin aja juga lama-lama mati. Benar?
Makanya adik-adikku sayang, kalau kamu udah pinter, besok yang cowok suaranya bagus jadi imam, masjid kosong masuk jadi imam, nongkrong di masjid aman. Banyak anak-anak sekarang nongkrong di pinggir jalan, ketabrak motor, keserempet motor karena nongkrong di jalan. Tapi kalau kita nongkrong di masjid, nggak bakal ada yang ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk-masuk ke masjid. Boleh cek, pinter nggak kira-kira kita? Pinter. Belajar ntar duduk di belakang imam, besok tua kamu jadi imam. Mau jadi pedagang, mau jadi pejabat, mau jadi keamanan, begitu pulang kamu tua pensiun, masuk ke masjid jadi imam, udah biasa karena masih kecil sering nongkrong di masjid. Ada di tempat saya orang didorong suruh jadi imam, nggak maju karena dulunya nggak belajar ngaji. Udah dibilang monggo jadi imam, bukannya maju malah mundur. Ayo monggo. Disuruh ayo monggo. Mundur lagi. Ayo monggo. Ayo mau sholat maghrib. Ayo akhirnya sampai isya nggak jadi sholat maghrib. Ayo monggo. Ayo monggo. Tapi kalau kamu pinter, tinggal teriak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Emang begitu kalau ngaji, bibir harus begitu. Kalau guru tajwid itu nggak bisa ngaji manis-manis. Nggak bisa. Ada tuh orang udah tua belajar ngajinya, bibir udah kaku, agak susah. Kata gurunya, alam tara kaifa fa, ikutin sama dia. Alam tara kaya apa? Alam tara kaifa fa, alam tara kaya apa? Alam tara kaifa fa, papa. Emang dulunya malas, nggak pernah lihat Quran, belajar ngaji. Alam tara kaya apa? Apa? Kesel gurunya, kaifa fa kaya apa? Kaifa fa kaya apa? Kaya bapak kuwi. Patuhi apa kata ibu bapak gurumu, karena itu disiplin sekolah, soleh, benar, ntar keuntungannya. Saya dulu termasuk orang yang malas, akhirnya begitu tua, iya ya ternyata udah selesai jadi pelawak, diundangnya ceramah gitu. Sengaja saya mahalin supaya jangan ngundang. Tapi masih diundang juga, gimana, emang akri jarang sih, nggak banyak gitu. Ya Bu, berkah deh, Masya Allah. Bisa jadi kita begini karena memang kekuatan doa orang-orang tua kita. Makanya pesan saya, adik-adikku sayang, ngaji silakan. Mau jadi penyanyi nggak masalah. Mau jadi pejabat nggak masalah. Mau jadi aparat nggak masalah. Asal dari sekarang kamu siapin. Banyak orang sekarang mendadak jadi anggota dewan, tapi kemampuannya wallahu a'lam. Ayo, tinggal ngikut, diajak, akhirnya di sono juga ikut-ikutan, ya benar. Makanya dari sekarang adekku sayang, jadilah anak-anak yang cerdas, soleh dan solehah. Islam tidak ketinggalan zaman, Islam tidak ngikutin zaman, walakinnal Islam, tetapi justru agama Islam memelihara kemajuan zaman. Saya ulangi, Islam tidak ketinggalan zaman, Islam tidak ngikutin zaman, tetapi justru agama Islam memelihara kemajuan zaman. Ayo sekarang buktikan sayang. Jadilah anak yang benar, soleh dan solehah. Maaf, baik maksudnya. Sering kita dengar bacaan dari Qori, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Saya ulangi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Cakep nggak itu? Mana hasanah, kebaikan? Innallaha qaribum minal muhsinin. Allah dekat dengan orang yang baik-baik, benar. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, berarti rumah tangganya setuju. Gurunya baik, muridnya baik, sekolahnya baik, pendidikannya baik, hasilnya baik. RT-nya baik, RW-nya baik, lurahnya baik, camatnya baik, masyarakatnya baik, berarti kampungnya baik. Tuh,
Kalau kamu baik, aku baik. Coba-coba kalau aku, kamu, kita berdua baik, mereka juga bakal nyusul jadi baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah. Kelar. Makanya sering buntut ceramah kiai, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Badiru bil amal sholihah, khatib Jumat suka teriak, bersegeralah kamu berbuat kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah. Hari ini saya datang ketemu dua teman saya. Ternyata dulu berapa tahun yang lalu beliau juga salah satu guru di sini, teman kuliah saya dulu. Karena mereka dua teman saya ini Ibu Guru Hajjah Susibawati sama teman saya satu lagi siapa? Iya itu. Karena udah lama nggak ketemu saya lupa. Dan beliau teman saya zaman kuliah dulu. Karena dia rajin, dia jadi guru. Kalau emang nurut sama saya rada gimana gitu waktu itu. Suka protes perasaan kalau saya lulus jadi guru, aduh duitnya lama waktu itu. Demo tidur juga nggak dipikirin, aduh kesel juga. Nah, udahlah saya jadi pelawak aja, biarin PA juga, yang penting duitnya rada cepatan dikit. Teman-teman saya ini luar biasa, mudah-mudahan kita nggak tahu lama nggak ketemu Allah mempertemukan kita. Doain teman-teman saya biar panjang umur, sehat, manfaat ilmunya, amin. Dan kita semua dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, dan ngurangin dosa-dosa kita. Hidayah ala kulli hal, petunjuk dari mana aja kita nggak tahu. Saya pernah diprotes sama kiai, kalau yang ceramah, pelawak, artis nggak ada tuntunan, cuman tontonan. Saya diam aja, saya nggak marah. Kalau yang ceramahnya, artis, pelawak itu cuman tontonan, di mana tuntunan? Saya diam aja. Kenapa saya diam? Karena DP saya udah pegang. Saya mau ngomong apa-apa juga nggak enak. Saya cuma dalam hati, agama ngajarin kita baik sangka bukan buruk sangka. Ayo sayang, agama ngajarin kita baik sangka bukan buruk. Tuh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dalam diri Rasulullah ada contoh yang baik, benar. Ibu baik, saya baik, berarti kita baik, dunia kita baik, akhirat kita baik, baru kita angkat doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Lagi Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Selesai. Ayo sayang, jangan ikut-ikutan orang jelek, ikut komen lagi jelek. Ada untungnya nggak buat kita? Ada orang keluar dianggap itu baik padahal belum tentu baik, ikut kita. Baik apa bukan kita? Nggak ngerti, capek, benar. Lihat orang tua kita. Kalau kita belajar akhlak, lihat akhlaknya orang tua kita. Pengen punya rumah tangga, nanti tiru akhlaknya rumah tangga orang tua kita. Aman, biar miskin aman. Ya, nggak maksa pengen kaya. Lihat orang yang maksa pengen kaya, capek nggak? Capek. Yuk bareng-bareng. Ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuman 4. Ngomong kanan kiri nggak, kemana kita nggak tahu. Ya bu, bisa jadi orang yang diam itu yang pinter. Bisa jadi orang yang kelihatannya bodoh itu yang pinter. Atau bisa jadi orang yang kita anggap bodoh ternyata dia adalah orang paling. Lihat cerita Oes Korni, majhulun fid dunya ma'rufun fis sama. Dianggap bodoh di dunia, ternyata dimuliakan para malaikat di langit. Ayo sayang, pengen kelihatan bodoh tapi pinter, apa kelihatan pinter tapi bodoh? Tinggal pilih. Ayo. Ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bareng. Subhanallah wala wallahu akbar wala haula
ahsan kalau kata kiai itu ajib, wallah ajib. Itu rayuan teknis orang-orang soleh ngerayu Allah, teknis para kiai ngerayu Allah. Banyak ngomong salahnya di omongan, bener ibu. Banyak nulis salahnya di tulisan, bener ibu. Banyak cuci salahnya di cucian, jadi hampir nyaris manusia nggak pernah yang namanya nggak salah, karena manusia gudangnya salah dan lupa. Sekali lagi, ahabbal kalam bareng subhanallah. Oke ya, adik-adikku sayang, siswa-siswi SMP Wira Utama, dan spesial buat pembina Yayasan SMP Wira Utama, abang saya, saudara saya, Bapak Haji Rizky Amali. Terima kasih udah ngundang saya, wabil khusus Bapak Kapolsek. Alhamdulillah saya udah ketemu Bapak MUI Kecamatan Patrol, alhamdulillah Bapak Kiai Haji Abu Bakar udah ketemu. Mohon ikhlas Kiai, juga Dewan Guru semuanya mohon ikhlas. Mudah-mudahan kita kumpul di sini ada nilai ibadah, amin. Ada pahala silaturahmi, amin. Panjang umur, banyak rezeki, dan ngurangin dosa-dosa kita. Sayang, mari sama-sama kita baca Fatihah. Orang bilang kok orang meninggal dibacain Fatihah. Saya nggak setuju. Kalau dikirimin doa saya setuju. Saya pernah diprotes begitu karena saya bukan kiai, jadi saya jawabnya bukan kayak kiai. Kenapa orang meninggal dibacain Fatihah? Saya bilang Fatihah isinya doa. Alhamdulillahirabbil alamin pembuka doa, kita tutup dengan walhamdulillahirabbil. Berarti sekarang adik-adikku sayang, supaya sekolah kita terhindar dari fitnah, supaya guru-guru kita Allah lindungi, Allah berikan ilmunya manfaat buat kita, terhindar dari segala semua urusan yang berurusan dengan seperti cerita-cerita di YouTube, di Google dan lain sebagainya. Sepertinya hidup tinggal nunggu giliran. Kalau yang ono masuk, yang ini keluar, yang ini keluar, yang ono masuk, begitu terus. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah. Ya, daripada jadi orang pinter banyak urusan, mendingan bego selamat. Gitu. Tapi juga bego jangan bego-bego banget. Tetap waktunya ngaji mengaji, sembahyang. Ya. Itu juga enggak bego-bego amat. Nah, itu aja dari saya. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Alhamdulillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa barakati doa abina wa ummina wa ustazina. Al-Fatihah. Amin. Fatihah yang kedua, kita termasuk pencinta dan tidak anti tahlil. Si hidup masih banyak punya tegas buat si mati. Si mati itu siapa? Orang-orang tua kita, keluarga kita. Dia semasa hidupnya butuh, perlu amat sangat sama kita. Maka kita sekarang setelah dia tidak ada, kita yang harus lebih perlu kepada dia. Jangan terlalu fanatik. Ada orang terlalu fanatik di Jakarta, katanya ziarah kubur nggak boleh. Ada satu cerita, begitu dia 5 tahun dia tidak pernah lihat makam ibunya, begitu dia lihat dia nangis. Begitu dia lihat makam ibunya selama 5 tahun dia nggak tengok, begitu dia tengok dia nangis. Kenapa? Kuburannya udah dijual sama proyek, kena gusur. Jadi jangan terlalu fanatik sampai sekarang. Ayo adik-adikku sayang, mari sama-sama kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal mendahului kita. Mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita walaupun orang yang sudah tiada. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah hadrat Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa uladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa muhibbihi wa tuba'ihi wa asyiaihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha. Allah hadrati khususan abina, kita sebut bapak kita,
Kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, bapaknya bapak kita, pasti bapak-bapak. Wa ummina, kita sebut emak kita, emaknya emak kita, pasti emak-emak. Kita sebut guru-guru kita, gurunya guru kita, murid dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya. Kita nggak pernah bisa apa-apa kalau nggak ada guru-guru kita sampai sekarang. Saudara kita, teman main, suami kita, ibu, rata-rata di dalam rumah yang meninggal duluan pasti suami. Pak Guru ingat, rata-rata di dalam rumah yang meninggal duluan suami. Pelan-pelan kita nggak sadar lagi pengen dibunuh sama bini-bini kita. Baikin, jangan galak-galak. Ya, ya ibu, ya, ingetin suami kita, kita kirim Fatihahnya. Yang meninggal di darat, di laut, kita nggak tahu kenapa orang jatuh dari pesawat, karena dia naik pesawat, tetap kita doain ibu. Kenapa orang jatuh dari motor, karena dia naik. Kenapa orang matinya jatuh naik mobil, karena dia naik. Kenapa orang-orang tua kita meninggalnya di atas tempat tidur, karena dia nggak pernah kemana-mana. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik-adik sayang, ayo muter, ada penggalangan dana, kata ketua yayasan. Ibu jangan takut, kasih aja. Enggak juga pura-pura aja, pura-pura ngasih. Ntar lama-lama ngasih, ya, ya. Nah, silakan. Oh, pakai lagu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik yang baru lulus SD, MI, silakan ayo sekolah di SMP Wira Utama Patrol, soleh, cerdas, mandiri. Suatu saat nanti kita akan menjadi apa? Jadi orang yang berguna, menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi apa lagi? Pemimpin bagi negeri ini. Jangan pernah tidur di kelas, jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazmu yang telah ikhlas mengajarkan. Ya, lanjut aja adik-adikku sayang. Barangkali itu dari saya. Sebelum kita pulang ada pembukaan, ada penutupan. Kalau sudah kita buka, maka kita harus tutup supaya enak buka tutupnya. Karena kita semua belajar dari dulu buka tutup. Ya, walaupun kita nggak bisa baca kitab karena dulu sering sering buka tutup, alhamdulillah. Sekarang kita bisa buka tutup doang. Astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Kiai, mohon izin. Ada perintah, mohon izin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah istajib du'ana min kulli hajatina ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hasil maqasidana bi nuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana bi barakati du'a abina wa ummina wa ustazina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anzil rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami' ahli al-qubur.
minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Allahumma ij'al auladana 'aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakiyya. Allahumma ij'al auladana 'aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakiyya. Allahumma ij'al auladana 'aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakiyya. Allahumma ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon ikhlas, mohon maaf kalau sikap tingkah laku saya kurang sopan, mobil khusus senior-senior saya, Bapak Kapolsek, Bapak Kiai dan juga seluruh dewan guru. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.